Selama roda terus berputar, selama tongkat mampu menopang hidup yang penuh perbedaan, takkan dia hiraukan. Selama hati masih merasa, selama tangan mampu meraba, mulutnya tak sanggup bicara, menyerah. Halo. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah kita semuanya sehat selalu dan ceria. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana kebinekaan global. Ya, siapa yang tahu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda suku bangsa. Iya, tetap satu Jua. jua. Nah, dari kata bineka. Jadi berbeda-beda, beragam-ragam, bineka-binekaan itu kebinekaan global. Nah, di sini Bapak akan memberikan pemahaman bahwa kita semua itu wajib mempunyai wawasan kebinekaan. Siap? Ya. Siap. Nah, sebelumnya ada satu video yang akan Bapak tampilkan. Hai pelajar Pancasila, pasti kita sudah sering dengar ya kalau sekarang ini adalah era globalisasi. Ternyata untuk menjadi profil pelajar Pancasila yang baik, kita juga harus menerapkan berkebinekaan global. Terus, maksudnya apa sih ya? Profil pelajar Pancasila yang peka terhadap berkebinekaan global adalah pelajar yang tetap mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas bangsanya, tetapi tidak menutup diri untuk menerima informasi atau budaya lain. Hello, my name is Bintang. Duduh, adik kakak ini sok boleh banget sih ngomong bahasa Inggris segala. Ini namanya adik menghargai budaya lain, Kak. Nanti kalau aku nggak ngerti bahasa Inggris dan ada orang asing yang nanya ke adik gimana? Malu dong kalau harus buka kamus dulu. Untuk mampu menerapkan nilai berkebinekaan global ini dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa memulai dengan mengenal dan menghargai budaya lain. Dengan begitu, kita dapat mengidentifikasi berbagai informasi dari budaya luar sebelum kita coba menerapkannya. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang sudah menghargai dan paham budaya lain akan mampu berinteraksi dan berempati. Jika sudah begitu, kita akan terhindar dari prasangka terhadap budaya luar. Selanjutnya, kita juga harus bisa menyelaraskan perbedaan yang ada dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan berbagai budaya lain. Gimana sahabat karakter? Nggak susah dong ya untuk menerapkan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari? Dengan begitu, kita dapat merasakan keindahan perbedaan yang ada di Indonesia. Kita juga dapat mendatangkan kebaikan, karena setiap orang dapat hidup berdampingan dengan segala perbedaan. Yuk, mulai dari hal kecil. Oke, tepuk tangan dong. Nah, jadi kebinekaan itu beragam, artinya itu ya. Gilang, kebinekaan itu artinya beragam. Global itu artinya seluruh dunia. Global itu udah seluruh dunia, global itu. Jadi sekarang kita bukan hanya mencintai dan menghargai budaya yang ada di Indonesia, tapi kita juga harus mencintai budaya yang ada di luar negeri. Oke, kan sebelum kita bisa menghargai budaya di dalam negeri, budaya di luar negeri, kita juga harus bisa menghargai diri kita sendiri. Harus bisa menerima diri kita sendiri. Coba Bapak minta tolong dibacakan apa ini? Baca tulisannya apa tulisannya? Ini? Berdamai dengan diri atau damai mulai dari diri sendiri. Nah, sekarang ya kita akan belajar bagaimana kita bisa berdamai mulai dengan diri kita sendiri. Apakah kalian malu terlahir sebagai penyandang disabilitas? Malu tidak? Siapa yang malu? Cung tangannya yang malu. Aku malu, Pak. Cung malu. Terutama Wanda kenapa malu? Ya? Selalu apa? Kenapa malunya kenapa? Selalu diapain?
Ngeselin. Nges ah? Jijik, Pak. Diejek. Rangga kenapa malu? Pak di sekolah SLB Pak. Apa? Intinya. Malu di sekolah sini. Ya. Terus Hamid. Hamid malu tidak? Dilahirkan sebagai disabilitas. Malu. Nah, siapa yang tidak malu? Cung yang tidak malu. Gilang, kenapa tidak malu? Tidak malu. Kenapa? Karena sekolah di sini enak. Enak, sekolah di sini enak ya? Di SLB enak ya? Enak. Siapa yang tidak malu? Gilang, Jildan malu nggak? Enggak, kenapa? Enak prime Pak, stop Pak. Karena gurunya baik. Pak, baik, cantik dan ramah. Wah, Bapak emang cantik. Hah? Cakep, Pak. Bapak ganteng. Masa cantik? Orangnya ganteng sama cantik. Hah? Cantik. Cantik dan ganteng. Oke. Nah, jadi ada yang malu, ada yang tidak malu. Apakah kalian percaya diri? Apakah kalian percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu? Misalkan kalian mengakui bahwa saya itu tunagrahita ringan, saya itu tunadaksa. Siapa yang percaya diri? Seperti Bapak tampil di TV, Bapak percaya diri meskipun Bapak tidak punya kaki. Wah, Bapak percaya diri aja, pede. Bapak main ke mall, main ke tempat umum, Bapak percaya diri karena Bapak yakin bahwa ini yang terbaik. Dan Bapak sudah berdamai dengan diri Bapak sendiri. Bapak sudah menerima keadaan Bapak terlahir seperti ini. Meskipun seorang disabilitas tanpa kaki. Nah, oke. Selanjutnya. Ayo kita bermain dengan bermain identitasku. Guru akan menyebutkan satu identitas siswa. Boleh bergerak maju jika termasuk pada identitas tersebut. Oke, tadi kan kita sudah itu ya. Sekarang di sini itu ada berbagai macam disabilitas. Kalau sukunya sama ya, suku Jawa ya. Di sini semuanya suku Jawa. Ada yang di luar suku Jawa? Hah? Farel dari mana? Dari Jakarta. Hah? Farel dari mana Farel? Jakarta. Oh, Farel dari Jakarta. Iya, Bapak dari Sunda. Berarti Farel Betawi ya? Sukabumi. Nah, berarti di sini ada 3 suku. Suku Sunda, suku Betawi, dan suku Jawa. Nah, kita hidup berdampingan. Harus saling menghargai. Jika Bapak sedang mendengarkan lagu Sunda, tidak boleh diejek. Jakarta. Iya, aslinya orang Jakarta. Tidak boleh, kalau kita mendengarkan lagu-lagu Betawi, tidak boleh diejek. Ih, apaan lagu itu? Tidak boleh. Ya, cung lagi sekali lagi yang termasuk tunagrahita ringan. Ada Gilang, Rangga, dan Wanda. Nah, kalian sama-sama tunagrahita ringan. Coba berdiri. Bapak minta tolong berdiri. Nah. Jenis kalian, siapa yang satu jenis kelamin laki-laki? Cung, yang jenis kelamin laki-laki. Ada anak-anak Pak. Rangga, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki Pak. Laki-laki. Jildan Gilang. Laki-laki. Wanda. Nah, jadi tunagrahita pun ada laki-laki dan perempuan. Sekarang, tingginya sama nggak kalian? Pendek Pak, babon Pak. Wanda lebih pendek. Yang paling tinggi siapa? Rangga. Jildan lebih rendah dari Rangga, tingginya tapi lebih tinggi dari Wanda. Nah, jadi kalian meskipun satu identitas, tetap mempunyai ciri-ciri fisik yang berbeda. Matanya sama nggak? Mukanya sama nggak? Beda. Coba bayangkan kalau kalian sama-sama tunagrahita, mukanya sama, jenis kelaminnya sama, tingginya sama, kira-kira apa yang terjadi? Oke, duduk lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Kenapa? Kram. Ya, lurusan kakinya ya. Apa yang terjadi? Mungkin kita susah untuk mengenal identitas. Mungkin kita susah untuk yang mana Rangga, yang mana Wanda, yang mana Hamid, ya, yang mana Gilang, yang mana nih Rangga, Wanda, yang mana nih, karena sama. Nah, itulah salah satu fungsi dari keberagaman.
Dari situ kita bisa memahami bahwa keberagaman itu sangatlah bermanfaat dan bermakna. Sekarang adakah yang tunadaksa? Cung tangannya. Cung, Bapak tunadaksa sama Hamid. Hamid dan Bapak itu adalah disabilitas tunadaksa. Nah, disabilitas tunadaksa. Beda nggak Bapak sama Hamid tingginya? Besar badannya beda nggak? Besar sangat Pak. Besar Bapak ya? Ah. Rambutnya beda nggak rambutnya? Beda. Matanya? Beda. Tangannya beda. Kakinya pun bentuknya beda. Meskipun sama-sama tunadaksa kaki. Hamid tetap punya kaki, tapi Bapak tidak. Tapi sama-sama tunadaksa. Hamid suku Jawa, Bapak suku Sunda. Meskipun satu disabilitas, tetapi masih ada perbedaan. Intinya apa? Perbedaan itu tidak bisa kita hindari. Ya, maka dari itu kita harus berdamai dengan perbedaan. Terutama kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita akui, kita berbangga diri bahwa kita menjadi seorang disabilitas. Karena dengan menjadi seorang disabilitas, contoh Bapak menjadi seorang disabilitas daksa. Bapak bisa menjadi penyemangat buat orang. Bapak bisa menjadi contoh penyemangat buat orang. Tidak boleh saling mengejek, misalkan Hamid, ih kamu dasar tunagrahita, tidak boleh seperti itu. Terus Gilang ke Hamid, dasar tunadaksa nggak bisa jalan, tidak boleh ya. Kita harus mencintai satu sama lain. Setuju? Setuju. Oke. Menurut kalian apa yang paling penting di antara identitas kalian? Fokus terhadap kelebihan. Misalkan tadi kan Gilang sama Rangga berdiri. Oh, Rangga lebih tinggi. Ya. Gilang lebih rendah, tapi Gilang bisa apa? Misalkan bisa bernyanyi. Ya. Jadi fokus kepada kelebihan. Misalkan Hamid bisa berjalan, Bapak tidak bisa berjalan. Tapi Bapak bisa main musik, main gitar. Jadi kalian harus fokus kepada kelebihan kalian. Dan jadikanlah kekurangan kalian sebagai disabilitas menjadi suatu kelebihan. Sekarang disabilitas itu enak, bisa ikut cabang olahraga. Saingannya disabilitas. Contoh di sini Rangga, Gilang ya sudah ikut. Terus nanti kalian ada lowongan pekerjaan khusus untuk disabilitas. Asal kalian sekolah banyak. Jadi ada lowongan pekerjaan untuk disabilitas, ya. Oke. Setiap orang itu punya banyak identitas, ya. Halo? Setiap orang punya banyak identitas, beragam-ragam. Tidak bisa satu kelompok itu plek. Contoh di sini sama-sama suku Jawa nih, siswa Bapak. Tapi kan beda-beda, ya. Ada yang rambutnya keriting, ada yang botak, ada tunadaksa, ada tunagrahita. Jadi kalian itu tidak bisa berkelompok menetap, ya. Maka dari itu kita harus mencintai keberagaman. Oke. Jadi konsepnya mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tapi berbeda identitas yang lainnya dengan orang tersebut. Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas kita yang bisa dibangun, diciptakan dan diubah. Contoh, identitas yang diterima sejak lahir apa? Identitas sebagai disabilitas. Itu identitas dari lahir. Kalian pas lahir, ya sebagai tunagrahita, ada yang dari lahir di sini. Bapak dari lahir, Cildan dari lahir. Ada yang karena kecelakaan? Enggak ada. Nah, di sini berarti dari lahir semua. Tapi ada juga disabilitas yang karena kecelakaan, karena ketabrak, kelindes, jadi nggak ada kakinya. Iya, jadi nggak ada kakinya, ya. Ada juga yang karena kejang-kejang, akhirnya matanya tidak bisa melihat. Nah, terus ada juga identitas yang bisa kita rubah. Apa? Sekarang kalian sebagai siswa SLB, nanti 5 tahun, 7 tahun ke depan, mungkin kalian sudah bisa menjadi karyawan di suatu perusahaan. Identitasnya berubah kan? Dari siswa, dari peserta didik menjadi seorang karyawan. Mungkin bisa ada yang jadi pengusaha, mungkin ada yang menjadi seorang bapak, mungkin ada yang menjadi seorang ibu, ya. Identitas itu yang bisa dirubah.
Ya. Terus ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika seorang merendahkan diri kita tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Kira-kira apa yang membuat kalian tersinggung? Agamakah? Disabilitaskah? Apakah disabilitas membuat kalian tersinggung? Ya, misalkan ada yang ngejek tadi Wanda. Ngejeknya ngejek agama apa ngejek di sekolah di SLB? Ngejek sekolah di S? Oh, ngejek sekolah di SLB. Ada yang ngejek? Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Yang Terus di luar. ngejeknya gimana? Oh, yang di luar ngejeknya gimana? Sini. Karena sekolah di sini. Ah, Wanda kesinggung nggak? Sini, Pak. Kesinggung, marah. Tapi tidak apa-apa, marah wajar. Cuman harus disikapi dengan lapang dada, ya. Tidak Oh, apa-apa, ada yang berani, Pak. ya. Ada yang berani ngecek. Nggak ada yang berani ngejek. Ya, Oh, jadi berani ini, Pak. itu harus menjadi motivasi, ya. Harus menjadi motivasi. Biarpun saya sekolah di SLB, biarpun saya seorang disabilitas, tapi saya bisa lebih berprestasi dari kalian. Nah, itu ditanamkan di dalam hati. Jangan bersedih, jangan menangis. Setiap orang itu unik, ya. Tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Ojo dibanding ke. Wong ko ngene kok dibanding ke. Saing ke yo mesti kalah. Nah, jadi setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan. Ya. Uniknya apa? Bapak unik menggunakan skateboard. Ya. Jildan unik menggunakan apa Jildan? Menggunakan kaki. Jildan tunagrahita unik, kadang-kadang suka lucu, ya. Hamid kadang-kadang lucu. Rangga, ya. Kalian semuanya itu unik, ya. Jadi kita harus bangga terhadap diri kita sendiri. Oke. Karena standar itu berbeda-beda. Ini ada satu video lagi. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik. Dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Merekalah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar keren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an. Pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi.
karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Oke, tepuk tangan. Oke. Nah, jadi di video tadi apa yang bisa kalian dapatkan? Ada uang artis, Pak. Ya, kita harus bisa menerima standar diri kita sendiri. Tidak boleh membandingkan dengan orang lain. Kita harus fokus pada kelebihan yang ada pada diri kita sendiri. Kalau mau membandingkan itu, bandingkan antara kita yang kemarin dan kita yang sekarang. Ya, apakah kita yang dulu dengan kita yang sekarang lebih baik atau tidak? Baik. Nah, jika lebih baik berarti kalian sudah sukses merubah diri kalian menjadi lebih baik. Dan besoknya lagi kalian harus lebih baik lagi. Misalkan yang kemarinnya tidak bisa membaca, aduh dulu aku nggak bisa baca, dulu aku nggak bisa nulis. Sekarang di SLB aku sudah bisa menulis, sudah bisa membaca. Berarti ada peningkatan, ada peningkatan yang bagus. Berarti kalian sudah sukses sekolah di SLB. Kalian sudah. Nah, itu yang kalian bandingkan itu tidak harus membandingkan, tidak usah membandingkan dengan satu sama lainnya, tapi bandingkanlah diri kita dengan kita yang sebelumnya. Contoh, dulu Bapak masih ingat Hamid pas kelas 6 SD. Hamid belum bisa jalan ya? Masih menggunakan? Masih menggunakan apa? Krek ya? Hamid? Ya kan? Masih menggunakan krek. Sekarang Hamid sudah bisa berjalan. Berarti Hamid sudah berhasil menaikkan standar Hamid. Standar kemampuan Hamid. Ya? Tepuk tangan dong buat Hamid. Oke. Nanti jika Hamid terus berusaha, nanti SMA mungkin Hamid akan berjalan normal. Ya, tidak usah lagi menopang. Jildan belum bisa mengurutkan bilangan 1 sampai 100. Sekarang Mas Jildan sudah berhasil mengurutkan bilangan 1 sampai 100. Tepuk tangan buat Mas Jildan. Nah, begitupun kalian semua di sini ya. Kalian semua pasti ada perkembangan nggak sekolah di sini? Ada, Pak. Ada. Apa? Ada agamanya, ada bahasa Inggrisnya, Ya. ada Matematika. Jadi berarti ada pengaruhnya ya sekolah di sini. Nah, di situ kalian harus bangga. Harus bangga. Wanda jangan bersedih hati lagi kalau ada orang yang mengejekku sekolah di SLB. Tidak. Tidak usah diajak berantem. Jangan diajak berantem. Itu aja buktikan dengan prestasi. Sekarang Rangga sekolah di SLB, Rangga bisa juara dalam olahraga, ya. Rangga bisa menciptakan sesuatu. Rangga bisa lulus. Belum tentu yang sekolah umum bisa naik kelas, bisa lulus. Rangga tunjukkan bahwa Rangga bisa naik kelas terus, dan nanti SMA setelah keluar SMA Rangga bisa bekerja. Iya, semangat. Semangat. Nah, kalian bisa menerima diri kalian sendiri. Janji ya. Siapa yang berjanji akan menerima diri kalian sendiri? Cung. Yang tinggi. Sudah bisa menerima diri kalian sendiri walaupun kalian sebagai disabilitas. Jadi kalian harus bisa welas asih pada diri kalian sendiri. Harus mencintai diri kalian sendiri. Harus mencintai. Sebelum mencintai orang lain, kalian harus lebih mencintai diri kalian sendiri ya. Kalian lebih sayang pada diri kalian sendiri. Bagaimana cara merawat tubuh, bagaimana cara meningkatkan kemampuan yang tadi Hamid lakukan, yang tadi Jildan lakukan, yang kalian semua lakukan selama ini, dari tidak bisa menjadi bisa. Itu bentuk dari mencintai diri kalian sendiri. Contoh, kebaikan diri, menjaga kesadaran penuh, dan keterhubungan, saling berhubungan, saling baik sama orang, saling tolong menolong. Meskipun beda kedisabilitasan, beda ketunaan, beda suku budaya, beda agama, beda kelas. Ada yang di sini ada yang kelas 8, ada yang kelas 9. Tetapi tetap saling tolong menolong. Setuju? Nah, yuk buat tindakan konkret ya. Nanti kalian buat video di rumah. Di video saya bangga
menjadi seorang disabilitas apa? Contoh, Gilang. Saya bangga menjadi pakai handphone ya. Assalamualaikum, nama saya Gilang Putra. Saya bangga menjadi seorang disabilitas tunagrahita ringan. Dan saya akan semangat untuk menjadi versi diri, standar diri yang lebih baik. Ya, oke? Siap? Siap. Nanti dikirim ke HP Bapak tugasnya. Oke. Apa tuh? Besok ya dikirim. Paling telat besok. Cukup sekian pelajaran dari Bapak. Ya, nantinya hari ini kalian harus bisa mulai mencintai budaya yang ada di dalam negeri. Ya, yang ada di dalam negeri dan juga harus bisa bertoleransi terhadap budaya luar negeri. Selain itu, kalian harus bisa mencintai diri kalian sendiri. Harus bangga. Oke, semangat. Semangat. Oke, kita istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga menjadi menyandang disabilitas tunagrahita dan saya belajar menjadi warga Indonesia. Saya bangga menjadi disabilitas tunagrahita dan saya bangga menjadi warga Indonesia. Saya bangga menjadi disabilitas tunagrahita. Saya bangga menjadi warga Indonesia. Saya bangga menjadi penyandang disabilitas tunagrahita. Saya bangga menjadi warga Indonesia.